Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan dua nikmat, yang dengan nikmat itu kita mendapatkan kemudahan-kemudahan. Kata Nabi SAW, ada dua nikmat dia enggak akan pernah terasa. Kapan dia terasa? Kalau dia sudah hilang dari kita. Nikmat yang pertama, kata Nabi, nikmat sehat. Alhamdulillah kita sehat walafiat pada pagi hari ini. Di mana nikmat sehat ini akan terasa kalau nanti kita sakit. Yang kedua, nikmat waktu lapang. Kapan kita merasakan nikmatnya waktu lapang itu? Saat nanti kita sudah kepepet, enggak punya waktu lagi, sudah tua, sudah berlalu masa-masa muda. Kita ingin kembali muda agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, penghormatan saya yang sebesar-besarnya kepada Imam Syekh, tokoh ulama dan juga pengurus pada subuh ini yang sudah menginisiasi kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Yang kedua, penghormatan saya kepada seluruh jamaah sekalian. Sebelum saya menguraikan beberapa tausiah bersama-sama, tadi didoakan saya sudah haji. Sebenarnya belum haji, mudah-mudahan jadi doa. Yang kedua, saya bukan ketua DDI dan IKADI, cuma anggota. Ketua sekarang itu Ustaz Safril Sah yang IKADI, sementara ketua DDI Ustaz Dr. Muhammad Air. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Kebetulan kami di Unsiah diamanahkan sebagai ketua UP3AI yang kerjanya ngurusin pembinaan keislaman mahasiswa. Dan setiap tahun pada awal pertama mahasiswa masuk ke Universitas Syah Kuala, itu diadakan tes baca Quran dan ibadah. Dan kita tahu mayoritas mahasiswa yang masuk ke Unsiah itu orang Aceh. 80-90% orang Aceh. Dan hasil dari penjajakan baca Quran itu hampir setiap tahun tidak lebih dari 18% mahasiswa kita itu yang bisa dikatakan kategori bisa membaca Al-Quran dengan benar. Rata-rata Iqra 1 sampai Iqra 5, paling banyak Iqra 2. Ini baru dari segi baca Quran. Ini kondisi realita kita. Belum kalau nanti kita tanya lagi, ada berapa rukun sholat? Belum lebih detail lagi. Kalau sampai kita tes kepada bacaan sholat, ada berapa rakaat rukun sholat? Ada berapa rakaat sholat jenazah? Ada yang jawab 4 rakaat, ada yang 2 rakaat. Bayangkan begini kondisi generasi kita sekarang. Jangan-jangan nanti kalau bapak ibu meninggal dunia, ya, itu sholat jenazahnya pakai rukuk, pakai sujud. Yang kapal laut. Siapa yang bertanggung jawab yang seperti ini? Kita. Maka ketika Allah Ta'ala katakan kepada kita,
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, perhatikan apa yang sudah kalian persiapkan untuk masa depan. Ma qaddamat lighad. Ghadan itu bisa berarti besok pagi, bisa berarti besok saat kita mati, bisa berarti besok hari kiamat kita berjumpa dengan Allah. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Semua kita ini pemimpin dan Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Minimal kita pemimpin terhadap diri kita. Perkataan kita, perbuatan kita, amal kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di rumah tangga. Seorang suami, seorang ayah akan bertanggung jawab dengan istrinya, dengan anaknya. Jangan pikir kalau anak kita enggak sholat, enggak bangun subuh. Jangan pikir kalau istri kita enggak berjilbab, aman-aman saja. Kita taat ke masjid, rajin puasa, rajin sholat tahajud. Tapi anak kita gimana? Istri kita gimana? Kenapa? Di yaumil kiamah kelak, masing-masing orang akan cari selamat. Tidak ada berguna pangkat, tidak ada berguna harta, tak berguna keluarga. Yauma la yunfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalau nanti kira-kira anak kita dipanggil sama Allah, "Hai fulan, kenapa kamu tak sholat?" Karena kata Rasulullah SAW, amal yang paling pertama dicek oleh Allah itu sholat. Maka dia akan bilang, "Ya Allah, ayah saya ya Allah tidak pernah bangunkan saya sholat. Dia berangkat sendiri setiap hari dakwah subuh. Dibiarkannya saya ya Allah." Maka siap-siap. Sang ayah yang tadinya jatah masuk surga dipanggil sama Allah. Tidak bisa mempertanggungjawabkan karena dulu nggak peduli. Sama kita kecil, kita camat, kita bupati, kita gubernur, presiden dipanggil sama Allah. Itu rakyat kamu berapa orang yang sholat? Berapa orang yang maksiat? Kalau kepala dinas sama, sekantor tanggung jawabnya. Makanya semakin besar amanah, semakin payah bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kalau generasi kita tidak kenal ibadah, tidak kenal agama, tidak kenal Quran, siapa yang tanggung jawab? Jangan pikir aman-aman saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita menilik ke belakang, ini bukan sok-sokan, tapi kenyataan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir di akhir abad ke-6, 671 Masehi. Kemudian di awal abad ke-7 beliau meninggal. Abad ke-7 ke-8 itu Khulafaur Rasyidin memerintah. Terus Bani Muawiyah, kemudian Bani Abbasiyah. Abad ke-7 ketika Nabi masih hidup, kemudian beliau memerintah masyarakat muslim di Madinah. Wafat beliau digantikan Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin, sampai ke Bani Umayyah. Maka berdasarkan kesepakatan para ahli, para ilmuwan, sejarawan,
Daerah yang paling pertama di Asia ini masuk Islam itu Aceh. Abad ke-7 sudah masuk Islam, mempengaruhi kerajaan Perlak dan Pasai. Abad ke-12 itu masa-masa jayanya Islam Samudra Pasai. Tersebar Islam sampai ke Patani, sampai ke Papua. Jangan pikir orang Papua nggak ngerti Islam. Ada masjid tertua itu dai-nya berasal dari Aceh. Orang setempat tahu. Sampai ke Filipina, Mindanao sana. Pengaruhnya. Abad ke-14 itu Samudra Pasai mulai redup. Kerajaan Lamuri, Padir, ya, Pidi itu, ya, bergabung membentuk kerajaan Islam Darussalam. Abad ke-14 ke-15. Abad ke-16 masa jaya-jayanya kerajaan Islam Darussalam dipimpin oleh Iskandar Muda. Dan saat itu ya, sudah diproklamirkan bahwasanya Islam adalah aturan kehidupan darah dagingnya orang Aceh. Kalau pernah kita kenal ya, Kanun Muku Ta'alam, itu Sultan Ibrahim Mansur Shah. Itu Kanun Muku Ta'alam menerangkan bagaimana sistem negara Islam. Dibentuk 20 tahun. Karena itu sudah ada 20 tahun sebelum ekspansi pertama Belanda ke Aceh. Belanda masuk 1873, akhir abad ke-18. Belanda berperang ke Aceh itu luar biasa. Hampir 80 tahun, 70-80 tahun Belanda itu membombardir Aceh. Tapi Aceh tidak pernah mau menyerah. Sampai Belanda mengancam Sultan Muhammad Daud Shah yang terakhir, kalau nggak pulang dibunuh anak istrinya. Dia turun, ditangkap akhirnya. Tapi jangan salah, Belanda ini punya trauma dengan orang Aceh. 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, Sulawesi, Ambon, Maluku, Madura, Jawa, dijajah oleh Belanda. Biaya penjajahannya 350 tahun. Di wilayah lain itu tidak ada apa-apanya dibanding biaya untuk berperang melawan Aceh 80 tahun. Semua yang dia ambil, rempah-rempah kekayaan alam yang ada di wilayah lain itu habis semua untuk perang Aceh. Memang pungo orang Aceh ini. Maka terkenal disebut dengan Aceh pungo. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kita perlu membaca sejarah ini agar membangkitkan gairah semangat kita dalam berdakwah, mempertahankan Islam. Dan bukan aling-aling. Ketika agresi Belanda yang kedua, 45 kita sudah merdeka, itu Belanda kepingin balik lagi dia. Belum puas dia. Sehingga Soeharto ditangkap, di penjara, membunuh. Sampai pemerintahan pindah ke Jakarta. Di Jakarta juga termasuk di sebuah Belanda, walaupun ini untuk khusus. Sehingga ini kan pemerintahan sementara di Padang juga. Terakhir ini juga habis pindah ke mana? Kota Jepang Biru. Jadi bila itu walaupun tua-tua tadi itu pernah jadi pusat perjuangan untuk menyebarkan kita Indonesia, didikan radio Rimbalaya antara Biru dan Kemang dibuat ke utara. Dan sudah luar biasa orangnya. Ya rahmatullah. Ketika Belanda mengajukan Indonesia akan jadi wilayah kekuasaan Belanda, itu belum diakui sebelum seluruh daerah jajahan di Indonesia ditaklukkan di bawah Belanda. Satu-satunya daerah yang tidak mengakui keberadaan Belanda itu Aceh. Yang lain semua daerah nyerah.
48 dia kembali ke jatuh. Dia tolak. Akhirnya dia utus orang datang ke Gubernur Aceh. Setelah 45 itu, kebetulan ke Gubernur Blitar Aceh. Tawarkan sama beliau, yaudah Aceh silakan berdiri sendiri. Namun itu banyak, dia pecah-pecah supaya kita menguasai. Ditawarkan seperti Gubernur supaya Aceh berhasil keluar dari Indonesia. Dengan itu, tak menghalangi Belanda untuk mengadministrasi Indonesia. Tentu Muhammad Al-Qur'an, tapi dari semua ulama kumpul di utara. Nanya gimana pendapat? Baca-baca pendapat. Ada yang bilang, kaji itu, betul nggak? Tak apa-apa, kita bilang sendiri. Tapi ada masalah juga, kenapa? Gubernur Aceh Tunku Muhammad Al-Qur'an sudah kirim orang ke Sulawesi, ke Jawa untuk menghadapi agresi Belanda yang kedua. Bayangkan, orang Aceh berjuang dengan harta jualnya untuk mempertahankan orang-orang yang ada di negara lain. Kenapa? Karena Israel itu dia menunggu juga ada Israel. Kita banyak. Jadi kalau bicara masalah toleransi, sebenarnya orang Aceh itu betul-betul toleransi. Kita tahu Aceh bukan cuma Islam, tapi tertinggi NKRI luar biasa penggemar orang. Maka ketika Soekarno lepas dari tangan Belanda, dia datang ke Aceh, ketemu dengan Nolbere, kemudian dia minta bantuan untuk membeli pesawat dan senjata serta uang Belanda menghadapi agresi di tetangga yang kedua. Bukan cuma pesawat, 2 pesawat, tambah kapal lagi, kapal laut. Berbeza kayak amalan tidak pindah pemerintah dari Jogja ke Jakarta. Orang Aceh mengumpulkan saudara semua, orang-orang kampung, mak-maknya semua, sampai kilo dijual untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Mantap tenang orang-orang. Masih muslim rahimahullah. Ketika itu, Tengku Muhammad Al-Qur'an minta sama supaya kalau nanti sudah dipaksa oleh Belanda, diberikan syariat Islam. Nggak bisa se-Indonesia, akan tidak. Khusus Aceh yang mayoritas waktu itu ya 99% muslim diminta untuk melaksanakan syariat Islam khusus Aceh saja untuk orang Islam. Kita nggak ganggu orang lain. Diminta tanda tangan. Sekarang bilang, apakah Anda tak percaya dengan Anda? Bapak itu bisa baca sampai sekarang di perpustakaan di Jakarta itu di Keraton itu ada majalah tua. Saya sudah baca sendiri tulisan tentang kisah antara Dr. dengan Presiden Soekarno. Tapi setelah itu Soekarno malah menyerahkan otonomi khusus Aceh pada Sumatera Utara. Mulai terjadi pemberontakan. Ini bukan berarti kita ingin pisah dari saudara. Kenapa? Mustahil itu. Karena kita lah wilayah pertama yang sangat mendukung persatuan Republik Indonesia. Akan tetapi yang perlu kita ambil petik sejarah dari ini. Kalau kondisi saat itu dan sebelumnya betapa Islam itu menjadi darah dan
mempertahankan nilai Islam itu pada masyarakat kita, keluarga kita, agar tetap dekat kepada Allah. Masyarakat rahmatullah, gubernur Irwandi itu pada keluarga. Beliau masuk ke sebuah museum. Museum itu ada tentang perang Asia Tenggara. Beliau lihat itu kerajaan-kerajaan yang ada di sana. Di Asia, Malaysia, Filipina, Indonesia, Jawa. Tahu-tahu yang kerajaan. Beliau tanya, kok ini Aceh ada? Terus yang punya museum ini, dia jadi museum, tanya kamu siapa? Dia tanya. Akhirnya kasih. Yang Aceh dibuat sendiri, khusus. Nah, ternyata memang sejarah, fakta, situs, bukti kebesaran budaya Aceh itu nggak terbaca di Indonesia. Mungkin banyak faktor. Bisa jadi ketika kita masih diajarkan, itu negara kerajaan terus bekerja sama. Dan barang-barang ini bukti sejarah itu. Karena kita banyak berhubungan dengan orang-orang di luar, termasuk di Eropa, di Portugis, di Spanyol, Belanda terutama, dia masuk kemana? Dia ambil dari negaranya. Di sini di University itu banyak sejarah. Di Inggris, bahkan di Spanyol. Masa kita Allah, di antaranya apa? Itu mata uang dirham, mata uang emas. Dan terkenal Aceh itu pengusaha rempah emas dan perak. Sehingga ya, kalau ini di Sumatera Barat kepada Bandar Kalipak, karena sudah masih Bandar Kalipak sudah. Abad ke-14 sudah ke Bandar Aceh, kalau Bandar Aceh. Jadi Bandar Aceh itu orang Inggris, orang Portugis, orang Eropa, Asia, termasuk Jepang dan Cina, datang ke Aceh. Ini pusat perdagangan. Sutra dari Jepang dan Cina itu ada Aceh. Khusus kapal pakai. Dulu nggak ada pesawat, pakai kapal laut. Dan adanya mata uang dirham untuk setiap orang. Maka jangan heran kalau orang melamar gadis Aceh itu pakai mayang emas. Karena memang berarti apa? Kesejahteraan orang itu luar biasa. Dan kita lihat Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lana 'alaihim ghadabun. Kalau orang bersekutu itu beriman, bertakwa kepada Allah, letakkan dari barokah di sama Allah. Allah demikian akan membuka keberkahan di langit dan bumi. Apa itu berkah? Apa itu mudah? Saya yakin. Kenapa orang Aceh bisa berjaya, bisa kaya raya, sampai bisa membiayai Indonesia mempertahankan kemerdekaan? Itu barokah dari Allah. Kenapa? Karena itu barokah. Abad ke-12 mengatakan Sutra Pasai. Dia bilang itu masa Sultan Muhammad, Sultan Malik Zahid, raja kedua. Muhammad Saleh Malik Zahid. Itu Sultan Ahmad Al-Zahir, Malik Zahid. Kata kedua mengundang ulama dari India untuk membuat pengajian Islam sampai masyarakat. Kemudian mengirim orang kepadanya untuk mengajarkan Islam. Begitu kuat. Sampai dikatakan beliau sangat mencintai Islam dan ilmu. Sehingga masyarakat itu ada semua.
Pahang, Malaka sampai ke Bengkulu, Bengkulu dari Padang, Pasaman, Riau, itu di bawah kerajaan Islam Aceh. Maka kali Islam aturannya aturan Islam. Masih muslim rahimahullah. Maka ketika itu Allah turunkan wabah dari Nabi. Kita punya hasil alam, ada emas, ada perak, sejahtera. Kita punya hutan, punya laut, sejahtera. Dan kita ini cuma rasakan itu ekor dari sejahtera. Masya Allah. Orang Aceh sekarang kita tahu Crispon, COVID Crispon. Coba tanya, ada yang ekor? Yakin tidak ada yang ekor? Kalau kita miskin masih bisa ditanggung sama saudaranya, sama kucingnya, sama umat kita. Masya Allah, itu berkah. Tapi kalau sekarang kita lalai, kita nggak hidupkan lagi Islam. Kita nggak peduli dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita, dengan anak kita. Jangan-jangan nanti ini kita Spanyol. Spanyol 3 abad bisa berkuasa. Dan sekarang semua orang Spanyol 90% itu Muslim. Kenapa? Karena generasi sebelumnya lupa dengan generasi lain. Maka kalimat waltanzur nafsun ma qaddamat lighad dan suatu masa yang apa yang sudah kita persiapkan di masa depan kita, anak dan keluarga kita. Jangan sampai Islam itu hilang dari kita. Kalau dulu mungkin masyarakat kecil, saya merasakan Islam berubah. Tahun 80, tahun 90 itu di mana saja. Kalau sudah ada azan Jumat, muadzin menggunakan azan pertama ini, semua ada dari toko. Jadi semua tutup, tidak ada yang buka. Mana azan itu masa tutup, sepi ada orang. Itu tahun 94 saya masih SMA. Azan hilang semua, dibikin uangnya orang berakhir pada Islam. Kalau ada cewek cowok berdakwah dua ini datang masyarakat digiring langsung diinterogasi. Masya Allah. Udah. Tapi sekarang susah untuk kita perhatikan seperti itu. Bisa nggak? Turki yang sempat dipimpin oleh Gamal Abdul Nasir, orang sekuler, asal boleh lagi, simbol Islam dilarang semuanya. 80 tahun, 1927. Akhirnya para ulama Turki lari ke Eropa, lari ke Asia. Di luar negeri mereka buat alat akustik pengajian. Anak Turki disekolahkan di luar negeri. Begitu Erdogan itu Islam ini, maka para manusia ahli teknik, ahli fisika, ahli kesehatan, ahli pengetahuan tempur melakukan dari luar negeri. Terus Erdogan ini siap semuanya, betul-betul dengan semua ahli. Bagaimana? Dengan cara pendidikan dan pendidikan. Jangan berharap spontan. Untuk menghasilkan buah yang berkualitas itu butuh waktu, usaha, perjuangan dan pengorbanan. Mungkin saya tadi sekalian Allah mengajarkan anak sekarang umur 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun untuk masuk ke daya pesantren di rumah, di Al-Quran, di kota kita. Kita tidak bisa. Tapi ya kita buahnya akan ada 20, 30, 40 nya akan ada. Ketika kita sudah bertahan dengan anak, tapi ingat, bertahan dengan anak itu anak. Kalau mati anak itu ada 3
Bila semua orang terus ke suatu yang pertama. Yang pertama sudah kemudian apa yang kita sumpahkan itu agama Allah untuk masjid, untuk orang umum, sama dipakai untuk memanfaatkan semua itu dengan pahala meskipun kita sudah di dalamnya. Yang kedua, ilmu ta'awud, ilmu yang bermanfaat. Alih kata yang kita pelajari mengajar pendidikan ini sampai ke diajarkan mengajar matematik yang diajarkan, biologi yang diajarkan, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, mengenai pengalaman selama ilmu yang diwariskan dari manfaat. Yang ketiga, wal usolih kita punya keturunan, generasi yang mendoakan kita, atau bisa jadi yang beramal baik kepada kita mengandung. Kita mungkin tak akan merasakan berdirinya kita mendadak, tapi jangan sampai kita termasuk orang yang tidak berkontribusi untuk bangkitan. Nabi SAW dan banyak hadis yang sudah mendapat kepada kita, akan ada suatu masa Islam akan bangkit di akhir zaman. Dan sepertinya itu akan terjadi. Maka pertanyaannya, apa sumbangsi kita kepada Islam? Terakhir kita ambil itu dari surah Allah menggambarkan tentang Nabi Yakub, Nabi Ibrahim. Wassabi 'abdan syuqaqi, wassabi Ibrahim, wassabi Ibrahim wa Yakub. Ya baniya inna as-sabra lakum din, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim dan Yakub dia berpesan kepada anak, pada anak keturunan. Inna Allah as-sabar. Sungguh Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian. Pada tentunya adalah orang muslim. Maka pastikan jangan kalian mati kecuali kalian memegang Islam. Antum syuhada ayat barakallahu qala dalilna tahkum min ba'd. Qalu na'budu ilahaka وَإِلَىٰ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Nabi Yakub sebelum Allah mencabut nyawanya, sakaratul maut, dikumpulkannya keluarganya. Lalu dia berkata, "Maka betul mati. Wahai anakku, siapa yang akan kalian sembah setelah aku bila dunia?" Lalu berkata, "Na'budu ilahaka." Ayat kami akan menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang satu. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahid. Sama dengan Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Ismail, Allah Ahad. Allah yang satu. Wa nahnu lahu muslimun. Kami termasuk orang Muslim. Maka pastikan keluarga kita, generasi kita, masyarakat kita ini mewariskan Islam. Jaga, jangan sampai kita mati meninggalkan generasi yang tidak kenal kepada Allah, yang jauh dari masjid. Jangan sampai menjadi generasi yang kembali dalam maksiat Allah.